Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mereka bukan cuma azan ya, tetapi seolah-olah memberikan isyarat seperti la ilaha illallah. Begitu. Ini seperti tidak ada. Ya seperti Habib lah ketika mau tanding di UFC. Gini, gini, gini. Nah gitu kan. Itu seolah-olah saya bukan apa-apa, tapi Allah yang Maha Kuasa. Begitu. Habis itu dia tanding mukul-mukul orang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan lagi mengenai beberapa kejanggalan dan keanehan dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Pondok pesantren ini tercatat sebagai pondok pesantren terbesar di Asia katanya. Tapi saya tidak mempermasalahkan masalah hal itu. Yang mau besar mau kecil, yang penting di situ mengajarkan hal yang baik, mengajarkan hal yang benar sesuai tuntunan syariat, maka tidak akan ada permasalahan. Malah akan dibanggakan. Tetapi di sini yang pondok pesantren ini lakukan adalah melakukan berbagai macam hal-hal yang kontroversi. Ya, karena apa? Kalau kita pengen viral, kalau kita pengen terkenal, kalau kita pengen dibicarakan banyak orang, maka lakukanlah berbagai macam kontroversi. Baik yang pertama, suatu tokoh atau suatu golongan itu bisa terkenal karena kearifannya, kebijaksanaannya, dan kedermawanannya. Tetapi di samping itu juga, kalau kita tidak bisa dermawan karena kita bukan orang kaya, kita tidak terkenal, dan kita tidak memiliki skill untuk dibanggakan orang lain, maka yang bisa kita lakukan untuk membuat nama kita naik, terkenal, dan dibicarakan banyak orang, maka lakukanlah penyimpangan, lakukanlah penyesatan. Contohnya seperti si Weldo. Weldo itu kalau hanya bermodal bertato-tato, bersempak-sempak, tidak akan banyak orang yang menggubris apapun yang dia lakukan. Mungkin hanya orang sekitarnya yang risih. Tetapi ketika dia menyenggol akidah Islam, maka seluruh umat Islam akan mengecamnya, dan di situ namanya akan naik. Dan begitu pula dengan Al Zaitun ini, pondok pesantren ini. Apabila yang pondok pesantren ini lakukan adalah sebatas golongan mereka sendiri, tidak direkam, tidak diunggah ke YouTube, tidak dipublikasi, maka kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Tetapi ketika mereka melakukan berbagai macam seremoni dan lalu diunggah ke YouTube untuk dipublikasi, ditonton banyak orang, maka itu wajib kita tanggapi karena memang mereka dengan sengaja mensyiarkan kegiatan-kegiatan mereka yang berbau dengan syariat, dan di sini kita wajib tanggapi. Dan ketika kemarin saya membahas beberapa hal yang kurang wajar dari ponpes ini, ada beberapa video lagi yang menurut saya ini lebih lagi tidak wajarnya, yaitu azan yang tidak lazim. Coba kita simak dan kita reaction seperti apa azan yang mereka lantunkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Begitu ya. Sebenarnya tidak ada yang dirubah. Tidak ada yang dirubah dari segi lafaznya, tidak ada yang dirubah dari segi pembacaannya, cara membacanya. Namun yang di sini mereka lakukan adalah dengan tidak menggunakan nada. Yaitu seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Jadi nadanya dibuat lempeng gitu. Karena teman-teman, sekali lagi saya ingin menjelaskan, tidak ada pelafasan yang dirubah, tidak ada kalimat yang ditambah atau dikurangi di dalam azannya Al Zaitun ini. Cuma di dalam melantunkannya mereka tidak menggunakan nada-nada
nada-nada. Ya tidak seperti muadzin pada umumnya. Dimana kalau kita melihat orang-orang azan, muadzin adzan, mereka melakukan azan tersebut dengan dilantunkan nada-nada. Agar apa? Agar itu bisa lebih indah didengarnya dan syiar Islam bisa lebih masuk ke dalam hati kita semua. Karena melafazkan syiar di dalam Islam, baik itu bacaan Al-Quran, azan, sholawat, itu bisa menggunakan nada-nada. Agar apa yang kita baca itu bisa orang lain senangi, begitu. Jadi intinya untuk menarik perhatian orang lain agar lebih cinta kepada agamanya, kepada syariatnya. Baik, apakah di sini azannya Al-Zaitun ini salah? Tentunya tidak. Mau menggunakan nada atau tidak, itu tidak salah. Yang salah apabila sudah merubah-rubahnya, merubah kalimatnya, dan tentunya membuat perkara-perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Contohnya, kalau kita ingin mengikuti sunnahnya di dalam melakukan azan, yaitu ada beberapa gerakan, dimana kalau kita azan, ya menyumbat telinga, begitu, agar apa? Agar kita bisa lebih lantang di dalam melafazkan azan itu. Dan pada zaman sahabat dulu, karena tidak ada mikrofon seperti sekarang, maka mereka mencari tempat ketinggian untuk mengumandangkan azan. Dan tentunya ini hanya perkara sunnah untuk mengeraskan suaranya agar terdengar kemana-mana. Tetapi di sini apabila kita sudah menggunakan mikrofon, tentunya kalau mikrofonnya diem terus kita nolah-noleh gini, maka suaranya bisa mengecil atau juga bisa mengeras gitu. Jadi intinya, kalau kita sudah menggunakan mikrofon, ya lebih diutamakan untuk lebih dekat kepada mikrofonnya agar suara yang keluar dari speaker itu tidak mengecil. Dan di sini teman-teman, setelah kita saksikan bersama mereka melakukan azan, mereka bukan cuma azan ya, tetapi seolah-olah memberikan isyarat seperti la ilaha illallah. Begitu. Ini seperti tidak ada. Ya seperti Khabib lah ketika mau tanding di UFC. Gini, gini, gini. Nah gitu kan. Itu seolah-olah saya bukan apa-apa, tapi Allah yang Maha Kuasa. Begitu. Habis itu dia tanding mukul-mukul orang. Nah di sini teman-teman, ini seolah-olah bahasa isyarat. Mereka melakukan bahasa isyarat seperti ke kanan, terus ke kiri, dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Bilal. Tetapi di sini tidak salah. Di bab azan ini tidak salah, meskipun tidak menggunakan nada-nada. Makanya di sini MUI memberikan pernyataan yaitu bahwa Al-Zaitun ini memiliki pandangan syariat yang berbeda katanya. Ya mungkin perbedaannya seperti yang kita ketahui, yaitu sholatnya tak lazim, azannya juga tidak lazim. Padahal di situ katanya para pengurus atau guru-gurunya dari lulusan beberapa pondok pesantren di Indonesia, baik itu dari Gontor dan beberapa pesantren lainnya. Tetapi ketika masuk di situ harus wajib tunduk patuh kepada aturan di Al-Zaitun. Seperti yang saya bahas kemarin, bahwa di Al-Zaitun ada golongan atau aliran-aliran yang terlarang seperti NII yang dulu sempat memiliki angkatan bersenjata yang menyebut dirinya sebagai tentara Islam. Begitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya share di video ini. Kalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, coba komentar di bawah. Dan bagaimana pendapat kalian mengenai azan yang seperti ini, ya, seperti yang dilakukan oleh Al-Zaitun ini. Komentar di bawah. Oke. Teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan di video ini. Apabila ada yang salah, keliru, dan tidak benar, itu murni dari kesalahan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.